dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Oh, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu.
Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Seberapa banyak yang merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Berikan kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Kami juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat live streaming. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah kuasa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, boleh meletakkan tangannya di bagian tubuh yang sakit sepanjang pujian dan penyembahan. Percayalah mujizat Tuhan pasti terjadi. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Bapa buat anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, menjamah dan melawat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan Yesus. Dan apabila ada kuasa-kuasa dari roh jahat di udara yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami usir, kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kurasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bersama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan
jemaat saja. Katakan Yesus, jemaat saja naikkan. Yesus, ku keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Bapa. Selama kami hidup, kami rindu menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kedamaian. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bawa hati kita kepada Tuhan saat ini. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Memenuhi hati
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Terus sembah Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Sebab kami mengasihi Engkau Allah kami yang hidup. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, sebab itu kami mau bersorak lebih lagi bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Pagi hari ini, mari bersama kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, saudaraku. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya ku sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, saudaraku. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khusus. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan Dia baik. Boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan kita yang hidup. Amin. Sebab Dia baik, saudaraku. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Engkau yang percaya katakan amin. Amin.
Sekali lagi Stoya, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Bersama-sama penuhi baitnya, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh jika sebab Dia baik saudaraku. sebab Tuhan Dia baik. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Lamanya amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya amin. Sebab Tuhan Dia baik. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab lebih lagi buat Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya amin. Bagi-Mu Tuhan. Selama-lamanya, Lebih mantap selama-lamanya. selama-lamanya Amin. One more. selama-lamanya amin. Semuanya hanya bagi-Mu tuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi
hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan ku terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Jemaat Betania Stoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut Betania Stoya News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat memberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau melalui kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu menabur secara online, dapat mengirimkan melalui rekening gereja saat ini, yaitu rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia Malang dengan nomor rekening 440 967 7000. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari, saya ulang ya, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini keajaiban dari Tuhan Yesus untuk gereja kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menolong dan memberkatinya. Nah, ini saya ada di lokasi pembangunan. Ini ya, kemarin hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 ada 10 kolom yang dicor. Semangat ya. Sekarang lagi pengerjaan ya, setelah lantai 9 selesai dicor semua, zona 7 sekarang mengerjakan zona 8. Ya, semangat. Setelah zona 8, zona 9 yaitu penyelesaian pengecoran tiang-tiang. Kemudian zona 10, kemudian zona 11 pasang atap, kemudian kita finishing interior. Ya, kita berdoa supaya 11 Oktober 2026 bisa pakai gedung yang baru. Ayo semangat ya. Saya berterima kasih buat support doa saudara, juga gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Saya berdoa biarin menjadi taburan yang subur dan kita diberkati maksimal 100 kali ganda. Dan Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yesus pasti bisa. Betani Yestoya Malang pasti bisa. Yes. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam Diakonia Mega Church Betani Yestoya Malang. Tuhan Yesus memberkati.
Gereja kembali mengadakan kegiatan diakonia, kunjungan dan healing service di Panti Asuhan Oikos Shalom yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 4 sore. Dan juga gereja mengadakan diakonia berbagi kasih berkat paket diakonia yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 pukul 10 sampai 11 siang bertempat di pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Telaga Bodas. Bagi jemaat yang rindu menabur dapat berpartisipasi dalam bentuk makanan atau barang melalui Ibu Rizky di nomor 0812 2223 3689. Untuk taburan dana dapat disalurkan melalui rekening BCA 44072010000 atas nama Yayasan Blessing Yestoya Malang. Gereja mengundang setiap keluarga dan jemaat untuk bergabung dalam YFA yang membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Yestoya Family Altar menjadi wadah untuk saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDM Afat Jakobus MTH di nomor 0812 4958 8689. Sekian Betani Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita siapkan tanah hati kita untuk sebentar lagi ditaburi benih-benih firman Tuhan. Bersama kita masuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi, lebih khusyuk lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Untuk dengar firman. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup. Bersama kita pujikan saudaraku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh subur berbuah lebat di tanah hati kita saudara. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan bagi setiap kami, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan,
kami imani Tuhan firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Yesus, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman. Sambil mengangkat tangan kita tinggi buat Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Mari Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita masuki hadirat Tuhan. Segala pergumulan-Mu, segala masalah-Mu, kita serahkan kepada-Nya. Selama-lamanya tiada berubah. Kami yakin Tuhan, kami yakin. Penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita hargai hadirat Tuhan di tempat ini. Dahulu, sekarang, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Yesus. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Malakai lemana nasiki patata sesiana. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Hamba mendoakan untuk jemaat kami yang datang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang letih lesu diberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus hal yang baik untuk pengharapan maupun hal yang lebih dan diimpikan. Engkau akan memberikan sesuatu hal yang lebih dan berlimpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu akan memberitakan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba-Mu Kau tuntun dengan kuasa firman-Mu dan lidah hamba-Mu selalu sesuai dengan Roh Kudus.
Juga setiap kami yang ada di sini, Kau memberikan suatu hal yang baik, pendengaran, agar apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini tertanam di hati mereka masing-masing, sehingga menjadi landasan pokok agar kami dapat melakukan kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya. Pada pagi hari ini, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya akan bersaksi. Dulunya saya juga bekerja keras, tetapi saya masih merokok. Mulai tahun 2011 saya sadar bahwa merokok tidak boleh. Begitupun juga anak kami pada waktu itu namanya Stephen, yang mereka masih kecil tahun 2010-2011. Papa rajin ngajari anak-anaknya, rajin ngajar doa, tapi papa sendiri masih merokok. Dari situ pukulan buat saya dan istri saya. Papa bekerja bagus, juga terhadap orang-orang papa nyadari. Tapi kok masih merokok? Itu anak saya Stephen yang kelima. Saat itu juga saya dalam hati kecil, ya sudah kalau gitu papa tak ngurangi. Waktu itu bahasa saya ngurangi itu jadi enggak 100%. Oh mungkin cuman papa pada waktu mohon maaf di kamar mandi sama habis makan. Memang dulu awalnya agak pemadat tapi bukan sampai 2 pak, 3 pak satu hari enggak. Dan seiring sampai tahun 2015 ternyata saya juga masih merokok walaupun tinggal 3 atau 4. Saya pulang kerja waktu itu masih nyopir sendiri, pulang nyopir sendiri dari perusahaan kami. Tapi masih merokok. Dan seiring dengan saya bergereja di sini mulai tahun 2016 kalau nggak salah, tapi saya belum pelayanan, belum aktif juga, masih sana sini. Dan suatu saat saya sudah mulai aktif di sini tahun 2017 awal lah, 16 akhir waktu itu Natalan masih di sini, waktu itu awal di sini 2017. Dan saya dibentuk di sini walaupun saya belum pelayanan. Sehingga tahun 2018 atau 19 saya mulai berkumpul, dipanggil Pak Gembala sama Pak Gembala, dan saya ini sungkan sendiri. Dan mulai dari tahun 2017, 2018 saya berhenti merokok sama sekali. Karena bukan sungkan sama Pak Gembala, bukan karena sungkan sama anak saya atau keluarga saya, tapi memang saya harus berubah dan saya harus tuntas. Artinya kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang jelek dan kita akan buang, ini memang harus tuntas. Baru hal yang baik akan terjadi terhadap hidup kita. Begitupun juga saya di perusahaan, saya megang suatu perusahaan, saya juga setelah mendapatkan didikan secara tidak langsung dari Pak Gembala melalui khotbah-khotbah dan sharing pribadi, akhirnya saya bicara sama orang. Kalau dulu saya terkenal keras, apalagi kalau harus di perusahaan. Saya jarak, kalau dulu perusahaan saya sangat besar, 17 hektar, sebelum saya pindah ke perusahaan yang baru ini. Saya kalau sudah naik sepeda, pakai peci atau dalinan, waduh, itu topi abang, liane mesa-mesoi, maksudnya sering marah. Dari hal itu, saya mulai menjaga. Dan
dari menjaga ini ternyata kita tidak usah bersikap keras yang tidak diinginkan atau bisa menyakitkan hati anak buah kita, kita pun bisa diberkati. Dari situ saya juga tuntas saya habiskan, saya perlu cuman sharing dan saya panggil. Begitupun juga di dalam suatu pekerjaan, akhirnya waktu pun mengikuti. Sehingga kita juga ada pelayanan, bahkan kita ada waktu banyak untuk pelayanan. Tapi di pekerjaan juga padat. Sehingga Tuhan membuka jalan pikiran kita. Kalau kita berbuat yang baik, dari jelek harus dituntaskan untuk menjadi baik. Ini adalah kasih setia Tuhan kepada kita. Begitupun juga di pekerjaan, kalau kita memberikan hal yang baik, anak buah kita juga dengan senang hati dan tidak sampai sakit hati atau ngincim. Ini awas nanti Pak Alfred ya. Berkembangnya zaman, puji Tuhan. Saya juga tidak minta-minta, saya juga tidak pernah hal yang bagaimana. Dengan perusahaan yang saya pegang sekarang, bahkan Tuhan memberikan saya kesempatan menjadi direktur utama dan saya diberi saham. Yang sudah berjalan, perusahaan bukan tidak jalan atau awal. Saya bukannya saudaranya juga. Dari hal ini yang sepertinya tidak bisa nyata, tetapi saya bisa nyata. Bahkan saya sekarang persiapkan juga buka perusahaan yang sama untuk anak saya. Puji Tuhan, saya juga minta dukungan dan doa. Tapi dari hal yang saya ceritakan ini ada kaitannya sama khotbah saya pagi hari ini. Khotbah pagi hari ini saya beri judul Kasih yang Terbesar untuk Perubahan. Kasih yang terbesar untuk perubahan. Kita buka di 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Nanti per ayat saya bacakan dan langsung saya artikan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ini adalah rasa syukur daripada Paulus dan bagian dari surat Paulus kepada Timotius yang merupakan nasihat dan pengajaran bagi Timotius dalam melayani jemaat. Saya bacakan di ayat 12. Katanya Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Arti dari ayat tersebut, Paulus ini bersyukur. Jadi kita harus bersyukur dulu, apapun keadaan. Bersyukur itu kita memberikan suatu hal yang positif, bukan hal yang negatif. Sehingga hati dan pikiran kita selalu memandang Tuhan yang baik. Bukan memberikan hal yang tidak baik. Karena kita bersyukur berarti kita sudah merendahkan hati. Jadi Paulus bersyukur kepada Kristus karena memberinya kekuatan untuk setia dalam pelayanan. Meskipun ia dulu adalah penghujat, penganiaya, dan sadis dan ganas dalam membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tapi dia tetap dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melayani, menunjukkan bahwa pelayanan bukan hanya tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kepercayaan dan pilihan Tuhan. Artinya, dosa itu tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, atau dosa yang sedang. Namanya dosa ya dosa. Apapun yang akan kita lakukan, itu juga dosa. Karena kita
keturunan daripada Adam dan Hawa. Yang tidak berdosa itu hanya Tuhan Yesus. Sehingga kita dalam pelayanan, kita harus maksimal. Kita landaskan Tuhan supaya kita juga tidak kategori tidak qualified. Tapi kita betul-betul pelayanan dengan fight yang tinggi. Agar apa? Agar kita selalu dipilih. Dipilih bukan untuk pelayanan saja, tapi untuk pelayanan keluarga. Seperti Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita kalau sudah pelayanan, ya kita nadanya tidak mungkin dalam suatu keluarga tidak ada perselisihan. Sehingga siapa yang ngalah, tinggal siapa yang mau merendahkan diri. Ya kalau bapak-bapak ya lebih baik diam. Kalau ibu memang sudah biasanya yang ibu yang cerewet biasanya, tapi enggak di sini. Biasanya ya kita harus ngalah, apalagi usia-usia kita sudah segini. Kalau memang pada saat itu ibu yang salah, ya jangan membalikkan hal yang tidak baik. Sehingga kita melayani Tuhan itu bukan cuman melayani, tapi perbuatan kita sehari-hari itu merupakan dasar pokok daripada kita melayani Tuhan. Tuhan pasti memilih kita dan kita memang tuntaskan hal yang jelek maupun hal yang tidak Tuhan perkenankan. Kita lari ke ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Artinya apa ini? Artinya Paulus itu mengakui, dan disinilah kita mendapat pelajaran dari Rasul Paulus. Kita harus mengakui kalau kita membuat kesalahan. Pengakuan diri ini adalah hal yang terpenting. Karena kalau tidak ada pengakuan diri, artinya tidak ada pertobatan. Sehingga ini bicara pertobatan. Kalau kita sudah berbuat dosa, karena kita manusia pasti berbuat dosa. Tetapi kalau kita meminta ampun dan pertobatan, bukan berarti nanti tidak dosa. Dosa itu ada dua macam. Dosa sengaja dan tidak sengaja. Nah, kalau Rasul Paulus pada saat itu dia tidak tahu dan tidak mempunyai iman. Yang kita sudah mempunyai iman, ya tolong diminimalkan bagaimana kita supaya tidak berdosa. Tetapi kita bisa minta ampun kepada Tuhan karena kita tetap manusia dan minta keselamatan agar Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi Paulus itu mengakui masa lalunya yang buruk, di mana dia menghujat dan memfitnah orang Kristen. Dia tidak memanipulasi keadaannya dia. Saya melayani Tuhan, saya mengikut Tuhan, saya memanipulasi, saya tidak pernah merokok. Saya tidak pernah berbuat jahat. Justru Paulus itu mengaku kepada semua umatnya bahwa saya dulu sangat keji. Dan Paulus mengakui bahwa ia dikasihani karena tidak ketahuan saat menjadi penganiaya dan kasih Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan melimpah dengan iman dan kasih dalam Kristus. Sehingga kalau kita mengaku dan kita bertobat, Tuhan akan memberikan iman dan kasih kepada kita. Kembali ke ayat 14, saya bacakan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Jadi kasih karunia itu sangat berlimpah baginya memberikan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan perubahan hidup bagi Paulus bukan karena usahanya sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Multimedia tolong ditambahkan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ini adalah bukti kasih karunia pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2, dan ini enggak usah dibacakan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mohon maaf. Oke. Ya, karena belum bisa ditayangkan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian dari Allah. Bukan karena kita berusaha baik, bukan karena kita berusaha yang bagaimana seperti kita munafik. Tetapi semua itu adalah anugerah dari Allah. Kita berusaha baik, boleh. Kita berusaha tidak menjadi jahat, boleh. Kita berusaha tidak saling menyakiti terhadap yang lain, boleh. Tapi itu semua karena kita berusaha menjadi baik. Tapi kasih karunia dan anugerah itu hanya dari Allah sendiri. Anugerah adalah kasih karunia dari Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu bermegah diri. Artinya kita harus selalu kembali lagi bersyukur kepada Tuhan agar kita tidak mentang-mentang kita selalu rendah hati. Kita ayat 15, 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Inilah pengakuan daripada Paulus dan kerendahan hati. Akulah yang paling berdosa. Paulus menyatakan bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang yang setengah benar, bukan orang yang benar, karena manusia tidak ada setengah benar dan tidak benar. Semua manusia orang berdosa. Sehingga dikatakan Paulus menunjukkan tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan oleh Kristus. Dan ini tidak. Karena keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa, artinya tidak ada seorang pun yang selamat tanpa melalui Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus sendiri menyatakan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-16, tetapi justru karena itu, agar dalam diriku, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 16 ini bicara masalah pertobatan. Karena penting dalam hidup kita, kalau kita berdosa, kita minta ampun, tapi kita tidak bertobat.
nanti melakukan hal yang sama, mungkin lebih, bahasa Jawanya lebih nemen. Terus nanti minta maaf lagi. Ya enggak apa-apa sih, kita memang minta ampun. Tapi diusahakan jangan hal yang sama, tapi kita lebih dalam. Kalau dulu progresnya seperti rokok itu dari 1 pak menjadi 4 batang. Masa kita menjadi perampok terus akhirnya sekarang lumayan saya tinggal cuman jadi pencuri, ya kan enggak mungkin. Dulu perampok harus dengan kekerasan, terus kalau pencuri kan enggak kekerasan, ya sama aja. Jadi kita harus meninggalkan progres, kalau progres untuk menghilangkan kejelekan itu harus tuntas. Tapi kalau progres untuk kebaikan, seperti pembangunan, contohnya kita sangat-sangat diberkati Betani Stoya Malang, dana ini selalu nyumber. Puji Tuhan Bapak Gembala kita ini imannya luar biasa, dan Bapak Gembala ini betul-betul diberkati. Nah, progres yang bagus untuk pembangunan dari yang tingkat 1 ke tingkat 3, ke 5 sampai 9 sekarang, itu adalah progres untuk kebaikan. Tapi kalau progres untuk kejelekan yang harus tuntas. Tidak ada rokok dari 1 pak jadi 4, 4 jadi 2. Tapi sampai 5 tahun saya sendiri melakukan, ya tetap merokok. Mau namanya rokok dari 12 jadi 2 atau jadi 4, tetap merokok dan tetap dosa. Tapi kalau dari 12 tanpa sekali, ternyata kita itu niat dan minta didoakan, akhirnya hal yang jelek tuntas. Kalau kita tidak bisa berdoa sendiri, banyak hamba Tuhan seperti Pak Gembala, Pastor Yoel, Pastor Afat, dan kami semua mungkin pelayan-pelayan Tuhan, dia minta didoakan agar kita tidak ketergantungan. Setelah kita didoakan, puji Tuhan, tuntas. Itu hal yang kecil rokok. Nah, kalau yang pencuri, ya harus tuntas. Akhirnya supaya diberkati. Jangan awalnya merampok, terus sekarang saya sudah puji Tuhan, saya sekarang enggak ngerampok tapi mencuri. Ya itu sama aja ya. Terus habis gitu kalau sekarang sudah enggak mencuri tapi ngentit. Nah, sudah tidak ngentit, tidak ngambil secara langsung, tapi markup, bon-bon yang pengeluaran sebenarnya sekian jadi sekian. Ya sama aja. Ngentit sama perampok. Beratnya beda, tapi dosanya sama. Jadi kita progresnya berarti progres pertobatan. Sehingga bicara masalah pertobatan, jika kita sudah menerima Tuhan dan iman kepercayaan kepada Tuhan, kita sertai dengan pertobatan. Iman percaya tanpa pertobatan akan sia-sia. Karena pertobatan itu akhirnya berserah penuh kepada Tuhan. Minta bimbingan penuh kepada Tuhan. Minta mengandalkan hal yang semuanya akan kita kerjakan. Baik pekerjaan maupun rumah tangga maupun hal yang lain. Kita landaskan kepada Tuhan agar hal yang baik terjadi kepada kita. Kita sekarang ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Raja segala zaman ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Paulus menutup kesaksiannya atau testimoni ini atau pernyataan ini dengan hormat dan pujian. Sehingga kalau kita bersyukur, kita puji-pujian, kemuliaan untuk Tuhan, kita selalu memberikan hal yang baik dengan puji-pujian, Tuhan akan senang. Pengakuan syukur, puji-pujian ini adalah pengakuan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia Allah yang luar biasa, yang mengubahnya dari seorang
penganiaya menjadi pelayan Kristus. Intinya adalah bahwa Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kenapa kita perlu keselamatan? Nah ini, kenapa kita perlu keselamatan? Karena kita hidup di dunia fana dan ada kehidupan kekal. Ada surga dan ada neraka. Sehingga kita butuh keselamatan. Melimpahkan kasih karunia dan kebaikan, Paulus menjadi teladan utama. Jadi dengan bersyukur dan pengakuan bahwa aku ini orang berdosa, tapi tindakannya tindakan benar. Tindakan kita harus tindakan benar. Jangan kita juga bersyukur, tidak ada pengakuan, tidak ada tindakan. Sehingga kita tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih. Orang berdosa tidak diberkati, tidak ditolong. Yang diberkati cuma orang benar. Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Baik kita berdosa pun, baik kita taat atau tidak taat, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu setia kepada kita. Sehingga kalau Tuhan Allah, Yesus Kristus setia kepada kita, hendaknya kita setia pada Tuhan. Agar kesetiaan ini kita menjadi parameter kita, batasan bawah, kamu enggak boleh gini. Batasan atas, kamu jangan teman-teman, enggak boleh kayak gini. Jadi posisi kita enggak terlalu atas, enggak terlalu bawah, tetapi di jalannya Tuhan. Karena manusia pasti kalau sudah super atau hal yang berlebihan, pasti ada ego. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, tidak akan ego, tetapi justru rendah hati. Dan melalui iman dan kasih dalam Yesus, Tuhan selalu memberikan kasih karunia kepada kita. Karena Allah adalah iya dan amin. Tinggal sekarang ada 5 penerapannya. Ada 5 penerapan tentang hal tersebut di atas. 1. Kedaulatan kasih karunia. Ini bicara anugerah Allah begitu besar sehingga dapat menjangkau dan mengubah pendosa terburuk sekalipun menjadi pelayan. Jadi dia dulu yang ganas, akhirnya menjadi rasul. Kita dulu yang sangat-sangat jahat. Kita yang dulu tidak masuk hitungan, apa wong tatuan, mungkin tindian, atau mungkin apa. Tapi sekarang menjadi pelayan Tuhan. Nah itu puji Tuhan. Saya undang PAW dan musik untuk ke depan. Saya lanjutkan teladan Paulus, ini yang perlu kita pahami. Teladan Paulus. Kisah Paulus menjadi bukti nyata bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk diselamatkan. Menjadikannya teladan menginspirasi kepada kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi tidak ada bosan-bosannya kita selalu mengiring Tuhan, mengiring pekerjaan rohani kita, mengasah bagaimana berpikir kita positif, bahwa bagaimana kita pelayanan, mengiring Tuhan dengan maksimal. Panggilan pelayanan, Paulus memberi contoh kepada Timotius dan kita semua. Tidak hanya memberitakan Injil, tidak hanya pinter khotbah, tapi hasilnya di keluarga tetap marah-marah, tetap nyentai istri, atau yang istri sering nyentai suami, atau juga sering marah-marah ke anak-anaknya, yang sebenarnya cuman bicara masalah hal yang sepele. Ya ini harus
kita teladani, nggak perlu marah-marah, tapi kita menjadi teladan yang baik. Yang terkecil dulu di keluarga, baru di tempat kerjaan atau komunitas, baru kita menyebar di mana kita ditugaskan. Yang keempat, fokus kepada Kristus. Inti dari pemberitaan adalah misi penyelamatan Yesus bagi orang berdosa, bukan perbuatan baik manusia. Jadi Tuhan Yesus ingin menolong kita. Apapun yang kita kerjakan, fokuslah kepada Kristus. Agar apa yang kita kerjakan, agar apa yang kita impikan, agar apa yang menjadi penyakit dalam hidup kita. Di depan kita banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Yang kita tidak tahu besok lusa, atau 3 bulan ke depan atau 1 tahun. Tapi penyertaan Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita selalu disertai dan dituntun. Apapun hasilnya, tetapi waktu Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Segala puji dan Tuhan, segala besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita penuh bersyukur dan segala pujian selalu menyertai kita untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Mari kita berdiri. bagiku. Angkat pujian ini lebih semangat lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian semata. Kita ulangi refnya lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah? Kau siapakah? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian
puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu pada hari ini. Engkau sungguh baik. Berilah kami kesadaran yang penuh. Siapakah kami ini ya Tuhan? Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kami butuh dan selalu butuh atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sedang melayani di luar kota. Dimanapun berada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kiranya Engkau selalu memberkati agar pelayanannya semakin heran. Begitu juga untuk Bapak Wakil Gembala Pastor Yoel Sianto, Engkau memberkati sesuatu hal yang luar biasa untuk menjadikan berkat bagi jemaat kami semua, juga bagi orang lain. Sehingga Engkau tetap memberikan suatu kesehatan dan kekuatan. Semuanya hanya kami landaskan kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk jemaat kami semua di sini dan pelayanan. Kiranya Engkau juga memberkati berlimpah-limpah, agar di dalam suatu keluarga dan pekerjaan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini ya. Sebab ada Yesus yang bersama kita di dalam hidup kita. Jadi kita akan selalu disertai, dilindungi, ditolong dan diberkati berlimpah-limpah. Ya, sejak gereja kita ada 10 kali ibadah raya. Puji Tuhan, jemaat bertambah dan juga pelayan-pelayan bertambah dan kualitas pelayan juga mulai bertambah. Puji Tuhan ya. Saya selaku gembala saudara bersama Pastor Yoel sebagai wakil gembala, saya ini real nyata ada di gereja kita. Jadi saudara bisa 24 jam menghubungi saya. Ya, boleh minta doa, boleh sharing ya. Dan percayalah, Yesus akan selalu menolong saudara. Gereja kita disebut gereja mujizat sebab saya percaya setiap saat ada mujizat di gereja kita. Dan saya berdoa semuanya sehat, panjang umur, diberkati berlimpah-limpah. Keluarga kita ada sorga. Dan yang penting kita betul-betul hidup berjalan bersama Yesus, menyenangkan hatinya, berkenan kepadanya. Dan dia lakukan terus banyak keajaiban. Ya, selamat menikmati berkat-berkat bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kami menyambut dan menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Shalom, selamat datang di Gereja Betani Yestoya Malang. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di ibadah-ibadah berikutnya di Gereja Betani Yestoya Malang. Baik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Saya yakin kita semua akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan semesta alam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan atas berkat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Ini sebentar kami akan berikan persembahan kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga bisa menjadi berkat buat pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami yang memberi, dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Karena kami memberi dengan penuh sukacita di hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ini persembahan kami Tuhan, kami berikan dengan penuh sukacita. Mari masuk ke ruangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi. Tuhan kita ajaib, amin. Puji nama Tuhan. Mewakili Gereja Betani Yestoya Malang, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto, dan Bapak Wakil Gembala, Bapak PDM Yoel Sianto mengucapkan terima kasih pada Bapak Insinyur Alfred Potalangi. Terima kasih berkat firman yang luar biasa, Pak. Kita semua diberkati, amin. Kalau kita diberkati, kita berikan kemuliaan lagi dong buat Tuhan kita yang ajaib, itu dahsyat. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman tambahan. Kita masih ada 7 ibadah raya lagi. Baik, dan ibadah raya selanjutnya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Lucky Kris Priyanto. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengajak atau menginfokan kepada sanak saudara, teman semua yang di luar kota. Masih ada 7 ibadah raya lagi. Mari datang menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan kita semua boleh memuliakan nama Tuhan. Juga nanti ada KKR Mujizat pukul 15 jam 3 sore yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Samuel Sianto. Baik, kemudian ada YFA 2 pagi, setiap Selasa pukul 5 pagi, dan KKR 2 pagi setiap Sabtu pukul 5 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa ikut ya, karena ini via Zoom, jadi boleh ikut pagi hari sama-sama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan supaya kita dikuatkan, dan saya percaya sepanjang hari ada kekuatan baru yang akan kita dapatkan. Amin. Amin. Baik, yang berikutnya adalah Yestoya Revival. Yestoya Revival pada hari Rabu pukul 15 jam 3 sore di tempat ini di Gereja Betani Yestoya, Mall Malang City Point. Bapak Ibu bisa datang sama-sama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan kita bisa berdoa bersama-sama untuk pembangunan gereja kita di Telaga Bodas. Kemudian berikutnya, Gereja Betani Yestoya terus bergerak melayani Tuhan melalui pelayanan diakonia. Kita bergerak untuk melayani di Kota Malang, bahkan sampai ke luar Kota Malang ya. Untuk kunjungan berikutnya adalah di Panti Asuhan Oikos Shalom. Kunjungan diakonia dan healing service ya. Di Panti Asuhan Oikos Shalom, Rabu tanggal 28 Januari 2026, pukul 16. Bapak Ibu yang mau ikut bisa bersama-sama berkumpul di sini, dan kita bisa pergi bersama-sama melayani diakonia di Panti Asuhan Oikos Shalom. Oikos Shalom kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Haleluya. Baik, kemudian besoknya ada berkat paket diakonia. Jadi gereja terus bergerak memberkati, bukan hanya jemaat tetapi juga masyarakat di seputaran Telaga Bodas ya. Berkat paket diakonia bagi jemaat yang sudah terdaftar, kemudian karyawan Telaga Bodas, security, dan ojol sekitar Telaga Bodas, dan masyarakat umum yang sudah ditentukan. Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, pukul 10 sampai dengan pukul 11. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, dapat menghubungi Ibu Rizky, atau menabur melalui dana di nomor rekening Yayasan Blessing Yestoya Malang. Nomor rekeningnya mohon ditampilkan di 44072010000. Mari menabur di tanah yang subur, dan saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada ibadah Yes Goal. Kamis juga ya, tanggal 5 Februari 2026 pada pukul 10 akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Opa Oma, mari silakan sama-sama datang, kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan diberkati. Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan juga kepada oma-opanya untuk datang bersama-sama di tempat ini.
menikmati hadirat Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Baik, kemudian ada Yes Youth ya, Yes Youth. Kamis tanggal 22 Januari 2026 pukul 17.00 di tempat ini di Gereja Betani Yestoya Mall Malang City Point lantai 3. Jadi mari teman-teman, Bapak Ibu yang masih muda, ya, atau anak-anaknya bisa datang sama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Atau mungkin sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara, untuk anak-anak muda datang di sini meninggikan, wah luar biasa pokoknya. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang layak untuk ditinggikan di tempat ini. Amin. Kemudian ada IG ya, IG pembangunan, Bapak Ibu Saudara yang belum follow bisa follow. Jadi ada informasi terakhir, terkini yang terupdate bagaimana Tuhan bekerja di dalam pembangunan gereja kita di Telaga Bodas. Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menabur bisa menabur di BCA 440-908-1000 atas nama Yayasan Blessing Yestoya Malang. Kemudian ada Basar Pembangunan. Bapak Ibu kalau keluar ada counter di depan sana, Bapak Ibu bisa lihat barang-barang yang dijual yang 100% ditabur oleh jemaat, dijual dan 100% untuk pembangunan gereja di Telaga Bodas. Ada beberapa barang yang bisa saya informasikan, yaitu ada kopi legit bubuk ya dari Kopi Legit. Kemudian ada keripik singkong dari keluarga Bu Jumiati, ada keripik komodo hijau ya. Kemudian ada buku seri iman. Saya sangat terberkati oleh buku ini. Jadi boleh loh beli di depan, Bapak Ibu pasti akan diberkati bagaimana iman dari Bapak Gembala sehingga gereja ini sudah sampai lantai 9 ya, luar biasa. Dan akan terus berlanjut sampai selesai sesuai dengan waktunya. Ada apa ini? Parfum laundry, harganya 15.000 ya. Bapak Ibu bisa dapatkan di depan. Kemudian ada kaos dari Pak Stefanus Sutrisno. Ini enak nih kaosnya, kita juga banyak yang pakai ya. Ada lampu Simon juga. Baik, terima kasih. Bisa ditampilkan gambarnya untuk gereja kita, gambarnya pembangunan. Ya, sudah lantai 9 ya, sebentar lagi lantai 10 dan selesai. Kita kasih kemuliaan dong buat Tuhan kita yang ajaib ini. Bisa ditampilkan lagi yang satunya lagi gambarnya. Kasih kemuliaan lagi buat Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat itu. Pembangunan pasti selesai karena kita punya Tuhan yang ajaib, Yehova Jireh. Amin. Baik, saya undang Bapak Ibu semua saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri IR3 pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertakhta di atas pujian kami. Kemuliaan hadirat-Mu memulihkan kami. Firman-Mu memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Insinyur Alfred Potalangi yang sudah berbagi firman. Membagikan kebenaran bagi kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakannya, keluarganya, kami percaya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan akan kebenaran firman. Sehingga melalui Bapak Alfred Potalangi, banyak orang mendapatkan keselamatan, banyak orang mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, kasih, sukacita yang daripada Tuhan. Kekuatan yang baru kepada Bapak Gembala kami ya Tuhan. Berkati istrinya, anak-anaknya Tuhan. Dan kami percaya pengurapan daripada Tuhan itu mengalir kepada Bapak Gembala kami dan mengalir kepada kami semua. Tuhan berkati pemimpin kami ini ya Tuhan. Kesehatan yang daripada Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan curahkan Tuhan bagi Bapak Gembala kami. Kami juga berdoa bagi Bapak Wakil Gembala kami Tuhan Yesus. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, wahyu, pengertian. Sehingga boleh mengajar kami Tuhan, menuntun kami ya Tuhan. Untuk kami lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman. Berkati kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan bagi Bapak Wakil Gembala kami Tuhan. Berkati istrinya, berkati anaknya Tuhan. Keluar masuknya, perjalanannya semuanya Tuhan. Berkati para pemimpin kami ini ya Tuhan. Karena melalui mereka lah Tuhan berkat itu mengalir kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pelayan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan Yesus. Mereka yang sudah meluangkan waktunya, membayar harga untuk melayani Tuhan. Apapun pelayanan mereka Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Berkati pekerjaannya, berkati keluar masuknya, berkati keluarganya,
Berkati ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mengasihi para pelayan. Demikian pula umat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Datang, pulang berbeda. Datang, diberkati Tuhan. Dikasihi Tuhan. Kelimpahan surga melimpah atas umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pembangunan gereja kami Tuhan di Telaga Bodas. Tuhan, Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Kami telah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dari lantai 1 sampai lantai 9 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, karya Tuhan terus Tuhan kerjakan Tuhan bagi pembangunan gereja kami. Akan berlanjut terus dan selesai ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati para sponsor, para donatur ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Mereka menabur di tanah yang subur. Berikan mereka Tuhan Yesus sukacita daripada Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi mereka Tuhan. Berkati pekerjaannya, usahanya, keluarganya. Karena kami tahu Tuhan, mereka menabur di tanah yang subur. Dan Tuhan memperhatikan dan memberkati mereka Tuhan. Berkati juga PT Arsikon yang Tuhan percayakan untuk membangun gereja kami. Biarlah mereka takut akan Tuhan. Dan mereka mengerjakannya sesuai dengan takut akan Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kualitas bangunan ini adalah bangunan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari angkatlah kedua belah tanganmu. Dan tengadahkanlah wajahmu. Hamba-Mu memohon berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah, terimalah, dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang terus menyertai dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari jemaat Tuhan yang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.